Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah senang rasanya bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku di Bangka ini. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, diberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita insyaallah tentang 7 dosa yang membinasakan, yaitu disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, syirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Yang kedua, was-sihr, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang keempat, wa aklu riba, dan memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawmaz zahfi, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang wanita yang baik-baik dengan zina, padahal dia tidak berzina. Inilah Bapak sekalian 7 perkara yang membinasakan. Membinasakan di sini bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Karena 7 dosa ini balasannya langsung diberikan oleh Allah di dunia, bukan cuma di akhirat. Kita akan membahas yang pertama dulu, Pak. Ini yang paling berat ini, yang paling besar sekali. Apa itu? Syirik. Bapak sekalian, dosa yang paling berat di mata Allah itu syirik. Tidak ada dosa yang lebih berat dari syirik. Semua dosa, apabila seseorang meninggal di atas dosa tersebut, masih Allah maafkan kecuali syirik. Apabila seseorang wafat di atas syirik, maka haram untuk dia surga selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka Allah haramkan dia masuk surga. Haram masuk surga, dan tempatnya adalah api neraka. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, dalam surat An-Nisa ayat 148. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Artinya apabila seseorang wafat di atas kesyirikan, dia kekal di neraka. Makanya dari itulah Bapak sekalian, masalah syirik ini harus betul-betul kita pahami. Jangan kita anggap sepele. Jangan sampai kita itu wafat di atas apa? Kesyirikan. Tentu supaya kita selamat dari syirik, kewajiban kita adalah memahami tentang hakikat syirik. Jangan yang kita menganggap, insya Allah iman saya sudah hebat, saya insya Allah gak bakalan berbuat syirik. Jangan, Pak. Nabi Ibrahim saja merasa khawatir jatuh kepada syirik.
Ya, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim apa? Wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Kita sedikit ingin mengetahui apa itu syirik. Syirik, Pak, ada dua macam. Yang pertama syirik besar, dan yang kedua syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dan syirik kecil, Pak? Perbedaan syirik besar dan syirik kecil itu ada 3 poin. Poin yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar membatalkan seluruh amal dia, habis. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu saja. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, ya, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Sedangkan syirik kecil tidak kekal, ya, pelakunya di atas di dalam api neraka. Nah, ini 3 perbedaan antara syirik besar dan syirik apa? Syirik kecil. Ya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, syirik besar ini berat. Syirik kecil saja kata para ulama itu lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil ria, ya kan? Ya, itu lebih besar daripada zina, riba, dan semua dosa-dosa besar. Apa itu syirik besar? Ini berat banget, Pak, di mata Allah. Kata para ulama, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh ibadah. Ibadah itu macam-macam. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah anggota badan. Ibadah hati ini paling berat, paling besar. Tawakal, apalagi Pak? Ibadah hati apalagi? Terus cinta, terus takut, terus niat, ya, ikhlas, dan yang lainnya. Ini perbuatan hati. Maka kalau kita memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka itu jatuhnya syirik besar, bukan syirik kecil. Contoh tawakal. Ada orang tawakal ke jimat. Ya. Dia kalau bawa jimat tuh pede, Pak. Petantang petenteng. Pas jimatnya ketinggalan, wah, ketakutan. Ya. Kenapa? Karena tawakalnya kepada jimat, bukan kepada Allah. Berarti ini orang sudah memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah. Makanya Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki di tangannya ada sesuatu yang disebut dengan wahina, sejenis jimat. Apa kata Rasulullah? Apa ini? Kata laki-laki itu minan wahina, sejenis jimat. Kata Rasulullah, inzihha, cabut. Fa innaka ilmut wa hiya 'alaik lan tuflih abadan. Sebab kalau kamu meninggal dalam keadaan memakai jimat, kamu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Mengerikan. Ya. Cinta itu ibadah, loh, Pak. Ketika seseorang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, syirik. Bahkan syirik yang pertama kali muncul di dunia itu syirik apa? Syirik cinta. Ya. Syirik terjadi pertama kali kapan, Pak? Pertama kali terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Dan di zaman Nabi Nuh, ketika Allah mengutus Nabi Nuh, kaumnya itu, Pak, menyembah 4 patung. 5, maaf. Patung itu bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Itu disebutkan dalam surat Nuh.
Ya, Allah berfirman dalam surat Nuh itu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr ini adalah orang-orang soleh waktu mereka hidup. Ya. Jadi 5 orang ini orang soleh ternyata. Fa'idha matu, ketika mereka meninggal dunia, sawwaruhum, digambar. Ya. Oh, ini kan orang soleh, wali, digambar. Disembah belum, tapi untuk memberikan motivasi dan semangat. Kemudian dibikin apa? Patung. Disembah belum, tapi untuk memberikan semangat beribadah. Ketika generasi itu sudah tidak ada, iblis datang dan berkata, bapak-bapak kalian dulu menyembah patung ini. Terjadilah penyembahan. Makanya Bapak sekalian, jadi syirik yang ternyata yang pertama kali muncul di dunia itu syirik cinta yang berlebihan kepada orang soleh. Mencintai wali bagus nggak Pak? Bagus Pak. Mencintai orang soleh penting Pak. Kita mencintai orang yang takwa, Masya Allah Pak. Tapi kan kalau kita mencintainya berlebihan, ini yang berbahaya. Iya. Wah itu si wali ini. Terkadang kan di masyarakat kita itu Pak, ya, kalau di suatu daerah ada kuburan wali, wah Insya Allah katanya aman dari bala. Iya. Kenapa? Karena wali ini akan jaga-jaga dari hansip. Subhanallah. Ini keyakinan yang aneh sekali. Makanya Bapak sekalian, kita mencintai wali betul, harus wajib. Mencintai orang-orang saleh wajib. Akan tetapi tentunya mencintai kita kepada wali tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, saya mau tanya sama bapak-bapak, Bapak cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Lebih cinta siapa kepada Rasulullah? Para sahabat atau Bapak? Bapak yakin lebih daripada para sahabat? Kita itu tidak ada apa-apanya Pak dibandingkan dengan cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tapi apa kata Anas bin Malik? Demi Allah, kata Anas, tidak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat kecuali Rasulullah. Tapi mereka tidak berani berdiri untuk menghormati kedatangan Rasulullah SAW. Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Ternyata Rasulullah melarang para sahabat kalau beliau datang untuk berdiri. Dilarang sama Rasulullah, gak suka. Maka para sahabat gak berani. Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka. Masya Allah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun, aku ini hanyalah hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat Bapak sekalian, Rasulullah mendidik umatnya jangan sampai berlebihan kepada Rasulullah. Kepada setiap orang yang soleh kita hormati, kita cintai. Kepada setiap ulama manapun kita hormati, kita cintai. Tapi untuk belum berlebih-lebihan, lah, tidak boleh. Nah inilah Bapak sekalian, jangan sampai cinta kita kepada wali ternyata berubah jadi kesyirikan, bahaya. Apalagi Pak contohnya Pak, takut itu ibadah. Kalau kita takut kepada sesuatu seperti takut kepada Allah,
Syirik. Kalau bapak di sisi kuburan wali bilang, takut kualat saya. Nah, loh kok bapak kalau di sisi kuburan takut kualat, tapi kalau di masjid nggak takut kualat? Nah ini Pak, takut kualat itu termasuk syirik Pak. Karena manusia itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah saja. Maka inilah Bapak sekalian, terkadang kan di masyarakat ya, kalau saya sih di Jawa seringnya begitu Pak, ngelewatin pohon angker, misi, ya, kalau naik mobil tim gitu ya, ngapain? Itu minta izin penunggu pohon. Emang kenapa? Ya biar nggak kesambet katanya. Biar nggak kesambet Pak. Kamu kesambet Pak? Iya. Masya Allah. Nah kalau misalnya antum bilang permisi atau dia bilang monggo gitu kan, gimana? Lari-lari juga kan? Inilah Pak fenomena Pak. Ya. Hal seperti ini, masya Allah. Kesyirikan itu terkadang mengerikan sekali Pak. Menyembelih kerbau, kepalanya untuk apa? Nyi Roro Kidul di lautan selatan terutama Pak. Di Gunung Kidul pun begitu Pak, menyembelih kerbau, kepalanya dimasukkan ke, ya, kenapa katanya untuk menahan bala. Ya pernah itu di daerah Laut Selatan itu Pak, mereka bikin acara seperti itu, menyembelih kerbau, kemudian buat Nyi Roro Kidul. Besoknya Pak, terjadi apa? Ya. Banjir bandang dari laut, ya tsunami kecil. Apa katanya? Wah, sesajinya kurang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jelas itu syirik. Syirik besar itu, bukan syirik kecil lagi. Dan itu yang menyebabkan datangnya berbagai macam malapetaka, musibah. Karena kenapa? Kesyirikan. Maka dari itulah Bapak sekalian hati-hati, waspada dari yang namanya apa? Syirik besar ini. Saya tidak mungkin menjelaskan secara detail satu persatu tentang syirik besar Pak. Mungkin insya Allah di sini ada Ustaz Aidil, masya Allah. Beliau yang akan mengkaji secara detail ya, apa itu syirik besar satu persatu. Karena kita akan membahas 7 perkara masalahnya. Bapak sekalian, ya. Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, syirik kecil adalah setiap perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar. Maka itu syirik kecil. Contohnya apa? Ria. Pengen dipuji. Pak lagi sholat, atau datang mertua, wih sholatnya dipanjangin, masya Allah. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Yaqumur rajul fa yuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul." Ada orang sholat, berdiri sholat, lalu ia baguskan sholatnya karena ada yang memperhatikan. Ria. Bapak tahu tidak Pak? Ternyata orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu orang yang ria. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatu awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Siapa? Yang pertama alim dan qori. Yang kedua orang yang suka infak, donatur. Yang ketiga orang yang mati syahid. Maka Allah panggil si alim dan qori ini, apa amalmu? Kata dia, ya Allah. Ya. Dia berkata, ya Rabb, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, aku di dunia dulu belajar ilmu dan aku mengajarkannya kepada manusia dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah, Pak? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu belajar ilmu, kamu baca Quran karena ingin disebut alim dan qari.
dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, maka kemudian diseret dan dilemparkan ke api neraka. Masya Allah. Iya, makanya kita kalau belajar ilmu itu jangan niat pengen disebut alim. Kadang ada orang datang ke saya, Ustaz, gimana sih caranya jadi Ustaz? Kata saya, Pak, Ustaz itu sudah kewajiban untuk menyampaikan ilmu, bukan cita-cita. Cita-cita saya jadi Ustaz, bukan. Ustaz itu memang sebuah tugas untuk menyampaikan ilmu. Kalau Bapak sudah belajar, Masya Allah ya, belajar di Madinah, ngambil ilmu, pulang ke Indonesia, wajib menyampaikan ilmu, dipanggil Ustaz. Padahal kita sendiri nggak ngarepin Pak dipanggil Ustaz, Pak. Iya. Makanya Ustaz itu bukan tujuan. Apalagi pengen disebut Ustaz, pengen disebut apa? Alim. Bahaya itu, Pak. Pengen disebut qari, suaranya indah, Masya Allah, mendayu-dayu. Hati-hati. Ya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang suka berinfak. Maka Allah berfirman, apa yang kamu amalkan di dunia? Maka orang ini berkata, ya Allah, tidak ada satupun jalan-jalan kebaikan kecuali aku sudah berinfak di situ. Semuanya karena Engkau ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak karena ini disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Maka ia pun diambil kakinya, diseret di atas kepalanya, dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Hati-hati Pak. Jadi kalau kita infak itu nggak usah lah, ya, lapor-lapor ke orang, nggak usah. Cukup hanya Allah yang tahu. Apa yang disebut donatur, dermawan, jangan. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid. Allah berfirman, apa yang kamu amalkan? Kata dia, ya Allah, qataltu hatta uqtal fika. Aku berperang di jalan Engkau ya Allah sampai aku terbunuh karena Engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berperang karena ini disebut pahlawan, dan kamu sudah mendapatkan itu. Lalu ia diseret ke dalam api neraka. Hati-hati Mas. Ya. Nah ini Bapak sekalian ria. Apalagi syirik kecil, apalagi Pak? Hah? Syirik kecil apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Apa? Buruk sangka. Bukan. Ada yang lagi? Syirik kecil? Ujub. Tahu ujub Pak? Berbangga dengan amal. Bapak Masya Allah udah tak sholat tahajudnya tiap malam, infaknya tiap hari, ya, puasa sunnahnya nggak pernah tinggal. Wah, Bapak merasa saya lebih baik dari dia. Dia kecil amalnya. Ya, infaknya cuma 1.000, saya 10.000. Ya. Saya alhamdulillah tahajud, dia malam-malam tidur. Kecil dia. Saya lebih baik dari dia. Nah itu Pak. Tahu nggak Pak? Siapa yang pertama kali mengatakan saya lebih baik dari dia? Iblis. Iblis mengatakan apa? Ana khairan min. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Maka kalau kita menganggap saya lebih baik dari dia, maaf, Anda sudah ketularan iblis. Kita jangan menganggap dengan banyaknya amal kita lebih baik dari orang lain. Belum tentu Pak. Belum tentu. Ya, bisa jadi Bapak lebih banyak amal, tapi si fulan lebih ikhlas dan tawadhu dari Bapak, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ujub itu membuat batal amal yang telah kita lakukan. Jadi kalau amal yang sudah kita lakukan itu batal karena apa? Ujub. Wah, saya kan yang mulai dakwah di sini. Ya. Saya yang lebih dong dari dia. Nah, mulai hati-hati. Ya.
Jangan sampai karena saya merasa pendahulu yang mulai dakwah punya andil, bangganya naik. Hati-hati Pak, itu bisa membatalkan amal. Ujub membatalkan amal. Hati-hati, waspada, waspada, kata Bang Nabi. Ikhwatul Islam azan ya Allah, itu syirik kecil. Ya. Nah ini Bapak sekalian, maka syirik, terutama syirik besar, dosa yang paling besar. Mana yang lebih besar? Syirik atau riba? Syirik. Mana yang lebih besar? Syirik atau korupsi? Syirik. Mana yang lebih besar? Syirik atau zina? Syirik. Maka hati kita harus lebih mengingkari syirik daripada yang lain. Walaupun kita mengingkari maksiat-maksiat, tapi kesyirikan kita harus mengingkari lebih Pak daripada yang lain. Karena kesyirikan itu berat Pak di mata Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kesyirikan itu artinya menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah. Jadi seakan-akan makhluk ini punya hak untuk diibadahi gitu. Padahal makhluk diciptakan oleh Allah, lemah. Makhluk ini membutuhkan karunia Allah, membutuhkan rezeki dari Allah. Tapi kenapa kemudian kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lemah seperti itu? Allah tidak ridho. Allah tidak ridho disamakan dengan makhluk. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang memberikan kepada kita udara, air, makanan, buah-buahan siapa? Allah. Bumi yang kita pijak ini milik siapa? Allah. Tahu-tahu kita menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah, marah Allah. Allah tidak ridho dipersekutukan ya akal Islam azani Allah. Makanya Pak, Allah berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan adabnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala berfirman, "Ai abdi, hai hambaku, ara'aita law kanat laka dunya wa ma fiha?" Bagaimana kalau engkau memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Akunta muftadiyan biha? Apakah engkau akan menebus dirimu dari api neraka? Maka si hamba ini berkata, "Na'am ya Rabb." Allah berfirman, "Talabtu minka ahwan min hada." Aku minta dulu di dunia yang lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi, min permintaanku, jangan sekutukan aku. Fa abaita illa syirik, tapi kamu malah mempersekutukan aku. Ternyata apa? Allah berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan adabnya pada hari kiamat, cuma itu aja. Kalau kamu punya kekayaan dunia ini punya kamu semua, kamu kira-kira mau menebus nggak dari neraka? Kata dia, iya ya Allah. Siapa di antara kita yang memiliki kekayaan dunia Pak? Nggak ada. Kekayaan satu pulau nggak juga. Iya. Maka Allah mengatakan, aku minta kamu dulu waktu di dunia jangan sekutukan aku. Itu saja permintaan Allah kepada kita. Makanya Bapak sekalian, orang yang wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah, jaminannya luar biasa. Lakin dia sudah mendapatkan kartu jaminan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq." Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu diperlihatkanlah kepada laki-laki ini 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Isinya dosa. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, "Atunkiru hada ya abdi?" Apakah engkau mengingkari dosa-dosamu ini hai hambaku?
Si hamba berkata, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, "Adzalamat katabatil hafizun?" Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah, itu semua dosa saya. Lalu Allah berfirman lagi, "Alaka udzur?" Kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin diadab. Maka Allah berfirman, "Innalaka indana hasanah." Kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Fatukhrajulahu bitaqah. Dikeluarkanlah kartu. Bertuliskan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, madil bitaqah binisbati litil kasijillah. Apa hebatnya kartu ini ya Allah dibandingkan dengan 99 catatan itu? Allah berfirman, innaka la tudzlam. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan, Pak. Kartu itu disimpan dalam satu neraca, dan 99 catatan itu disimpan dalam neraca yang satunya lagi. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Allah pun memaafkan cara ini. Bapak punya kartu kredit? Kartu apa yang Bapak punya di dompet? Itu kartu-kartu dunia. Yang kita sangat butuhkan itu kartu jaminan masuk surga. Apa itu? Tauhid. Ucapan la ilaha illallah. Makanya kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Jadinya Pak, Bapak kalau talqin mayat itu jangan Allah, salah. Talqin itu ucapkan apa? La ilaha illallah. Ustaz kasihan, Ustaz kepanjangan. Takutnya pas dia mengucapkan la ilaha meninggal gimana itu coba? Kita katakan emang Allah gak paham ya? Ya. Allah tahu kalau hamba ini mau mengucapkan la ilaha, ini keburu meninggal. Ya. Maka orang seperti ini dimaafkan gak masalah ya, akhlak Islam azan ya Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, kita pertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayat. Sekarang Pak, kenapa sih seseorang bisa jatuh kepada syirik? Banyak faktor Pak yang menyebabkan seseorang jatuh kepada apa? Syirik. Yang pertama, tidak tahu syirik, tidak pernah belajar tentang syirik, tidak peduli juga untuk mempelajari tentang syirik. Maka orang yang seperti ini Pak, khawatir dan pastinya seringnya jatuh kepada syirik. Makanya setiap kita harus belajar. Siapa yang ingin selamat dari sesuatu, pelajari. Kalau dahulu Hudzaifah bin Yaman berkata, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqih, wa man lam ya'rifil khair minasyarr." Seorang penyair berkata begini, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqih." Aku mempelajari tentang keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi supaya terhindar dari keburukan. Wa man lam ya'rifil khair minasyarr yaqa'u fihi. Siapa yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia akan jatuh kepada keburukan. Makanya penting ya, belajar syirik apa itu, warna-warni syirik, bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan, penting untuk kita pahami betul ya. Sehingga kita pada waktu itu jatuh jauh dari kesyirikan. Nah, ini sebab yang pertama Pak, seseorang itu jatuh kepada apa? Syirik. Sebab yang kedua, seseorang jatuh kepada syirik apa? Menganggap remeh tauhid dan menganggap remeh syirik. Tahu ini syirik, saya tahu, tapi masalahnya dia menganggap remeh. Itu kurang penting. Sehingga akhirnya apa? Karena dia menganggap remeh, lama-lama
ditarik oleh setan. Makanya Pak, seseorang itu supaya jatuh kepada perbuatan dosa, setan akan menjadikan dia menganggap remeh terlebih dahulu. Rasulullah SAW sabda, "Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum hadhihi." Setan sudah merasa putus asa untuk disembah di negeri itu. Walakin radiyalakum mimma tahqiruna min a'malikum. Tapi setan ridho kalian menganggap remeh dari amalan kalian. Artinya kalian menganggap remeh. Kalau sudah menganggap remeh, kecil, gampang lah itu. Lama-lama ditinggalin. Kalau Bapak menganggap remeh dosa, cuma dosa kecil ini kok, saya yakin Bapak akan jatuh kepada dosa. Kalau Bapak menganggap remeh ketaatan, saya yakin Bapak akan meninggalkan ketaatan. Jangan anggap remeh, Pak. Dosa sekecil apapun jangan dianggap remeh. Sebab kalau kita sudah menganggap remeh, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang menganggap remeh dosa, walaupun itu dosa kecil, itu menjadi besar dosanya di mata Allah. Hati-hati. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebab yang ketiga, Pak, seseorang bisa jatuh kepada syirik, Pak, yaitu sengaja menyelisihi perintah Rasul. Orang yang suka sengaja menyelisihi perintah Rasul diseret ke syirik dan kekafiran. Sebutkan dalam ayat Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat Al-Ahzab. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Allah mengatakan, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah. Fitnah itu di sini apa maksudnya? Imam Ahmad berkata, al-fitnatu hiya syirk. Yang dimaksud fitnah dalam ayat itu adalah syirik. Seseorang menyelisih perintah Rasul, Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan. Hati-hati, Pak. Makanya kalau kita itu sengaja, cuma perintah Rasul ini bagi saya nggak penting buat saya. Ini saya yakin Pak, orang seperti ini pasti akan diseret kepada apa? Kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya jangan sampai kita menganggap remeh perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Nah, ini yang pertama. Ya. Dosa yang membinasakan apa itu? Syirik. Ya. Sekarang yang kedua, sihir. Ini perbuatan para dukun. Ya. Sihir itu kata Imam Syafi'i ada dua macam. Ada sihir yang menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Dan ada sihir yang belum menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Apa itu yang menjadikan pelakunya murtad? Kata Imam Syafi'i, apabila sihir itu disertai dengan taqarrub kepada Allah, kepada jin. Jadi dia bertaqarrub kepada jin, maka ini sihir mengeluarkan pelakunya dari Islam, mukhrijun minal millah. Tapi kalau sihir itu tidak disertai dengan taqarrub kepada apa? Jin, maka itu tidak sampai mengeluarkan dari millah. Taqarrub kepada jin contohnya apa, Pak? Supaya Bapak dapat ilmu kanuragan, Bapak harus nyembelih ayam putih atau ayam hitam. Ya. Atau Bapak harus melakukan semedi tertentu dengan bacaan mantra komat kamit. Supaya apa? Supaya enggak mempan dibacok, supaya kebal dan yang lainnya. Nah, ini termasuk syirik Bapak sekalian. Ya.
Sihir. Dan sihir itu biasanya dilakukan oleh para dukun, Bapak sekalian. Sihir itu siapa yang pertama kali mengajarkannya? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir. Setan yang mengajarkan sihir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah turunkan di negeri Babil kepada dua malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut ini, Pak, dua malaikat yang Allah ciptakan berbentuk manusia. Di mana Allah turunkan Harut dan Marut itu dengan bentuk manusia untuk menguji Bani Israel. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Bani Israel itu orang-orang Yahudi, apabila ingin mempelajari sihir, mereka datang kepada Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut berkata begini, "Innama nahnu fitnah fala takfur." Kami ini ujian buat kamu. Kamu jangan kafir. Kalau ternyata kata Ibnu Abbas orang ini ngeyel ingin tetap belajar sihir, maka Harut mengajarkan sesuatu kepada dia dan menyuruh pergi ke suatu tempat. Di tempat itulah kemudian setan mengajarkan sihir. Nah, itulah Bapak sekalian, ya, asal muasal sihir. Yang kemudian Bapak sekalian, ya kota Islam, dan ternyata sihir itu macam-macam, Pak. Ya. Yang jelas intinya sihir itu adalah meminta bantuan kepada para jin. Ya. Kalau di Indonesia ini macam-macam sihir, Pak. Ada pelet, ya, teluh, ya. Itu kalau teluh bisa sampai membunuh orang, Pak. Ada juga macam-macam ya kota Islam, azan ya Allah, ya. Bahkan terkadang, Pak, maaf, sebagian kaum muslimin itu dapat ilmu kanuragan itu melalui ayat-ayat Al-Quran. Saya dulu waktu SMA punya teman, dia bilang ke saya gitu, "Saya bisa mukul kamu dari jauh, tapi syaratnya kamu harus marah dulu, baru saya bisa." Saya tanya ke dia, "Kamu bisa punya seperti itu, bagaimana caranya?" Kata dia, "Saya setiap malam Jumat membaca ayat kursi 1000 kali. Dari situ saya punya kekuatan hebat, bisa mukul orang dari jauh." Kata saya, "Sihir." Kata dia, "Enak aja sihir. Ini ayat kursi loh. Jin pasti lari dari kursi. Gak mungkin sihir." Masya Allah. Kita katakan, Mas, kalau itu baik, pasti Rasulullah yang pertama kali mempelajarinya. Rasulullah akan suruh, ayo baca ayat kursi setiap malam Jumat 1000 kali. Pas perang gak usah bawa pedang, gak usah bawa tameng. Musuh keluar, tapi kenapa nggak ada? Di perang Uhud Rasulullah SAW gigi jarinya patah, iya kan? Iya. Tapi kan ini ayat kursi. Iya, tapi kan kalau kamu baca dengan perbuatan yang Rasulullah tidak pernah lakukan, iblis pun senang. Karena itu namanya membuat-buat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi, Pak, saya punya teman, sekarang sih alhamdulillah udah jadi ustadz, Pak. Tapi dulunya dia bekas begitu. Jadi dia dulu itu belajar kekuatan energi pukulan itu dari Inna A'tainakal Kautsar. Jadi dia amalkan dengan cara diulang-ulang setiap malam dengan jumlah yang telah ditentukan. Inna A'tainakal Kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, tarnya itu, Pak. Jadi pas mukul itu inna syani'aka wal abtar.
Itu katanya dahsyat sekali pukulan. Ya. Kita katakan aneh. Kok Rasulullah tidak pernah melakukan itu? Ya. Kalau itu benar, pasti yang pertama kali melakukan siapa? Para sahabat. Di zaman Rasulullah peperangan itu setiap bulan loh, Pak. Setiap bulan. Masya Allah. Maka itu semua pasti perbuatan dari jin. Tapi kan ini ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Tapi kalau tujuannya untuk sesuatu yang tidak disyariatkan dan tata caranya pun tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, itu namanya bid'ah dalam agama. Itu disukai oleh setan. Hati-hati Bapak sekalian. Ya. Nah ini Bapak sekalian, terkadang kita melihat seperti itu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Maka sihir Pak itu termasuk membinasakan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, hati-hati ya, dengan yang namanya apa? Sihir. Nah sekarang apa bedanya Ustadz karomah dengan sihir? Ada orang bisa berjalan di atas air. Ada orang bisa terbang di udara. Apa bedanya karomah dengan sihir? Nah, kata para ulama ada 3 perbedaan antara karomah dengan sihir. Apa itu? Yang pertama, karomah itu datang sendiri, Pak, dan tidak bisa terulang. Sedangkan sihir itu dicari dan bisa didemokan. Maka kalau ada wali bisa mendemokan karomahnya, sihir gak mungkin. Yang namanya karomah itu gak bisa didemokan. Nih, saya akan mendemokan karomah saya. Makan paku, ditelan, makan kaca, udah lumping. Ya. Gak mungkin tuh karomah. Itu sihir. Walaupun orangnya pakai sorban, pakai jubah, jangan terpengaruh oleh pakaian. Itu dukun berbaju kiai. Hati-hati. Iya. Jangan terpengaruh Bapak sekalian. Jadi karomah itu datang sendiri. Terkadang orangnya tidak merasa. Beda dengan apa? Sihir. Sihir dia pelajari, dia usahakan. Ini perbedaan yang kedua. Karomah itu terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, dan menjauhkan berbagai macam kebid'ahan, menaati Allah, menjauhkan kemaksiatan. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah dan banyak berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Bapak sekalian, Imam Syafi'i pernah dilaporkan kepada Imam Syafi'i perkataan Imam Laits. Apa kata Laits? Kalau aku melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, aku tidak akan terima sampai aku melihat apakah dia sesuai sunnah atau tidak. Kata Imam Syafi'i apa? Semoga Allah merahmati Imam Laits. Aku katakan, kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat sesuai tidak perbuatannya dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau ternyata ini orang nggak mempan dibacok, ternyata nggak sesuai dengan sunnah Rasul, jauh daripada apa? Tauhid. Bagaimana akan disebut dia sebagai seorang yang karomah, yang akan diberikan karomah? Makanya, ya, tidak setiap orang yang mempunyai kelebihan, kehebatan, keluar biasaan itu disebut karomah, Pak. Belum tentu. Nah ini akal Islam. Ini perbedaan yang keberapa? Yang kedua. Perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga adalah karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikrullah. Dengan apa?
dengan zikrullah. Walaupun tentunya Pak, sesuai dengan kekuatan yang berzikir. Kalau yang berzikirnya itu ya sama-sama setan, ya nggak bakalan mempan. Ya, saya punya teman di Tanjung Priok itu Pak, dia cerita, dia kan suka meruqyah orang yang kemasukan jin. Jinnya ngomong ke dia gini, saya heran sama kamu. Saya diruqyah sama si fulan, saya nggak kepanasan. Tapi kalau kamu yang meruqyah, saya kepanasan. Apa kok yang membedakannya? Iya. Pokoknya si fulan itu ya begitulah apa hidupnya juga ya. Dia teman saya bilang beda. Kalau saya mengikuti sunnah Rasul, kalau dia memaksiati Rasul, jadi sama-sama setannya nggak bakalan kepanasan, Pak. Makanya ya Islam azan ya Allah ya. Iya. Nah ini 3 perbedaan apa? Karomah dengan apa? Sihir. Ini 3 perbedaan. Type ini yang kedua, sihir. Yang keberapa? Dan hati-hati Pak, sihir itu terkadang mulainya dari yang kecil Pak. Terkadang saya dulu waktu kecil tuh diajar sama teman-teman main jelangkungan atau jelangkung. Itu sebetulnya jelangkung itu bisa menjerumuskan kepada sihir Pak. Saya dulu itu dibikin kertas A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kemudian ada tulisan yes, no. Kemudian dikasih koin. Nanti kita bilang jelangkung di sini ada pesta. Kalau lo datang bilang yes dibaca terus, tahu-tahu tuh bergerak sendiri. Yes, udah datang. Hati-hati, itu bahaya. Itu bisa menjerumuskan kepada apa? Syirik. Ya. Yang ketiga, apa itu? Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa jiwa yang Allah haramkan? Yang pertama, dan ini yang paling besar, Muslim. Seorang Muslim haram dibunuh. Membunuh seorang Muslim di mata Allah itu berat. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Siapa yang membunuh seorang Muslim dengan sengaja, maka balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal di neraka bagi mereka yang menganggap halal. Ya, ghadiballahu alaihi wa la'ana wa a'adda lahu. Ya, Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, Allah laknat dia, dan Allah sediakan azab yang pedih buat dia. Itu buat pembunuh seorang Muslim. Hati-hati, seorang Muslim itu darahnya haram. Jangan sampai dikucurkan hanya karena tuduhan. Sebatas dituduh, tidak boleh kemudian langsung dikucurkan, darahnya haram. Boleh mengucurkan darah seorang Muslim kapan? Pertama, kalau dia murtad. Itu pun juga yang melakukannya siapa? Pemerintah, bukan sembarang orang. Apalagi berzina setelah menikah, selingkuh, rajam. Ya. Dan orang yang membunuh seorang Muslim dibunuh lagi, qisas. Makanya dalam Islam itu Pak, orang yang membunuh dibunuh lagi. Makanya Masya Allah, kalau ini ditegakkan Pak, orang mau ngebunuh mikir-mikir. Kenapa? Dia bakal dibunuh lagi. Aman Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah ya. Nah itu. Jadi yang pertama apa? Muslim. Yang kedua, non-Muslim yang diharamkan oleh Islam untuk dibunuh. Karena orang kafir itu Pak, ada 2. Ada kafir harbi. Apa itu kafir harbi?
kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Itu kafir harbi. Maka yang seperti ini Pak boleh diperangi kalau mereka harbi. Ya. Yang kedua, kafir bukan harbi. Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama, kafir dhimmi. Siapa itu? Mereka yang tinggal di negeri Islam tapi bayar jizyah. Ya. Jizyah itu sejenis peti pajak setiap tahunnya 1 dinar. Ya. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang dalam perjanjian damai. Ya. Seperti di zaman sekarang nih Pak, antar negara perdamaian. Indonesia dengan Singapura, dengan Australia tidak boleh saling menyerang. Mu'ahad, tidak boleh dibunuh. Kata Rasulullah Pak, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Iya. Yang ketiga, kafir musta'man. Apa itu kafir musta'man? Yaitu orang kafir yang diberikan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin atau seorang muslim. Artinya kalau seorang muslim berkata, si fulan di bawah keamanan saya, maka dia harus diamankan, nggak boleh dibunuh. Sebutkan dalam hadis ketika Rasulullah Fathu Makkah, dia berhasil menguasai kota Mekah. Rasulullah SAW pagi harinya beliau sholat, datang Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani berkata, ya Rasulullah, anak pamanmu itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dia hendak membunuh Ibnu Hubairah, sementara Ibnu Hubairah berada di dalam jaminan keamanan saya. Kata Rasulullah, qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Aku melindungi orang yang kamu lindungi, hai Ummu Hani. Maka seorang muslim ketika mengatakan dia di bawah perlindungan saya, wajib dilindungi. Bagaimana kalau yang melindunginya pemerintah Islam, harus dilindungi, nggak boleh diganggu. Ya. Demikian pula utusan dari negeri tetangga, nggak boleh dia apa-apain. Nah, inilah akal Islam di zaman sekarang ini kan, ya banyak orang-orang yang tidak mengerti kapan disebut kafir harbi, kapan tidak disebut kafir harbi. Ya, ikhwatul Islam, azza Allah wa iyyakum. Jadi ini ya 3 jenis kafir yang tidak boleh dikucurkan darahnya. Baik Bapak sekalian, yang keberapa? 4. Yang keempat. Apa itu? Makan riba. Wow, riba ini berat Bapak. Kata Rasulullah SAW, dirham riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Jadi riba itu lebih berat daripada zina. Zina itu berat di mata Allah. Ternyata riba lebih berat. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada orang yang makan riba. Allah berfirman, "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak tinggalkan riba, umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau orang makan riba itu berarti mengatakan saya siap perang melawan Allah. Pak, yang benar nih, kalau melawan Amerika atau apa gitu masih mending Pak. Lawan Allah pencipta langit dan bumi. Hati-hati Pak. Makanya hati-hati jangan makan riba itu Pak. Ya. Sedikit kita ingin mengenal riba. Apa sih riba? Ya, riba itu ada 2 macam. Yang pertama riba fadl. Riba apa? Fadl. Apa itu?
Riba fadl ini adanya dalam jual beli. Ya. Yang kedua, riba nasi'ah. Ini adanya dalam hutang piutang. Riba fadl jual beli yang disebutkan dalam hadis. Al-dhahab bil-dhahab, al-fiddah bil-fiddah, wat-tamru bil-tamri, wasyairu bil-syair, wal-burr bil-burr, wal-milh bil-milh, yadan biyadin, sawa'an bisawa. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Emas, beli emas dengan emas, beli perak dibayar perak, beli kurma dibayar kurma, beli syair gandum dibayar dengan syair, beli bur dibayar dengan bur, beli garam dibayar dengan garam. Harus dibayar waktu itu juga dan dengan jumlah timbangan yang sama. Maksudnya begini, kalau Bapak beli 1 gram emas dengan 1 gram emas, riba. Kalau ternyata beda timbangan. Antum kalau Bapak beli 1 gram emas 24 karat dengan 2 gram emas 18 karat. Tahu nggak Pak? 1 gram emas 24 karat dibeli sama Bapak dengan 2 gram emas 18 karat, riba. Yang benar gimana? 1 gram emas 24 karat ya dengan 1 gram lagi. 1 gram dengan 1 gram. Nggak boleh. Ya. Maka dari itulah yang akan Islam azarnya dalam Islam, emas dengan emas harus sama-sama apa? Ya. Disyaratkan 2. Syaratnya yang pertama apa? Dibayar waktu itu, juga tidak boleh tempo, nggak boleh nyicil. Yang kedua apa? Harus 1 timbangan. 1 gram dengan 1 gram. Itu syaratnya. Nah kalau ternyata kata Rasulullah beda, misalnya emas dibeli sama Bapak dengan perak, maka boleh beda timbangan, tapi tidak boleh tempo, harus waktu itu juga. Maka dari itulah pendapat yang sahih, emas itu tidak boleh dicicil. Saya mau beli emas tapi nyicil, apa kredit emas, haram. Ya. Kenapa? Karena uang dengan emas itu satu ilah. Maka kalau Bapak beli emas dengan uang tapi dibayarnya sebulan yang akan datang, riba. Riba. Ya. Ikhwata Islam azani Allah ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya kan di situ ada 6 lihat. Emas, perak. Ini ilatnya sama. Harga. Yang 4 lagi apa? Kurma, syair, bur, dan apa? Garam. Apa ini ilatnya? Ilatnya di sini makanan pokok. Maka Bapak sekalian, kalau emas dengan makanan bebas. Bapak beli kurma dibayar dengan emas, tapi tempo nggak masalah. Beda timbangan jelas nggak masalah. Makanya pernah Pak Bilal datang ke Rasulullah membawa kurma yang bagus. Membawa apa? Kurma yang bagus. Kata Rasulullah, dari mana kamu dapat kurma bagus ini? Ya Rasulullah, aku membelinya dengan 2 keranjang kurma jelek. Jadi aku bawa kurma nggak bagus, lalu kemudian aku beli kurma yang bagus dengan 2 keranjang kurma jelek. Aku dapat 1 keranjang kurma bagus ini ya Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Awih ainur riba. Itu riba. Jangan kamu lakukan. Kata Bilal, terus gimana dong? Caranya jual dulu itu ya kurma yang jelek dengan dirham atau dinar. Baru setelah itu beli kurma bagus. Begitu caranya Pak, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang Ustaz boleh nggak saya tukar tambah emas? Jangan. Yang benar gimana? Jual dulu emasnya. Dapat rupiah kan, baru beli emas yang kamu inginkan. Gak masalah kalau seperti itu ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, itu Pak berlaku pada barang-barang yang terdapat padanya riba, yaitu dalam 6 jenis tadi, dan yang satu ilat dengannya. Yang satu ilat dengan emas dan perak apa? Uang. Uang itu terdapat riba, ya jelas. Ya. Maka dari itu yang akan Islam azani Allah, kalau saya jual beli money changer, saat saya punya money changer nih, jual beli uang. $1 10 berapa sekarang? 13.000. Hah? Berapa? 13.500. Boleh enggak? Boleh. Tapi syaratnya satu. Apa? Dibayar waktu itu juga. Enggak boleh tempo nanti bayarnya besok ya. Enggak boleh, haram. Iya. Kenapa? Itu satu ilah masalahnya. Ini akal Islam azan ya Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, pahami ini Pak. Jual beli riba itu banyak di zaman sekarang Pak. Ya, hati-hati Pak dengan yang namanya riba. Ya. Yang kedua disebut dengan riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini Pak adanya pada hutang piutang. Contohnya A minjem duit ke B. Kata si B, boleh, kamu minjem berapa? Kata si A 1 juta, boleh. Tapi kamu harus kembalikan 1.200.000. 200-nya riba nggak Pak? Riba. Iya, riba. Atau misalnya begini, A bilang ke si B, sini mau minjem duit dong. Berapa? 1 juta. Tapi saya bayarnya nyicilnya 3 kali. Ya. Kata si A, 3 kali berapa bulan? 3 bulan deh. Oke, boleh. Tapi kalau terlambat, kamu kena denda. Kalau terlambat, kamu apa? Kena denda 10.000. Riba. Riba tidak Pak? Riba. Dan seperti itulah Pak sistem kartu kredit. Kartu kredit itu jelas riba. Sebab kartu kredit itu artinya Bapak minjem. Nah kalau ternyata Bapak minjem kemudian pasti kalau ada keterlambatan ada denda tidak Pak? Denda keterlambatannya itu riba. Bapak beli motor ke dealer, nyicil per bulan. Ada denda keterlambatan tidak? Ada, riba. Bingung juga ya Pak? Ya. Beli rumah sama juga. Ada denda keterlambatan, riba. Waduh. Ya. Nah, inilah Bapak sekalian, susah sekarang di zaman sekarang ini Pak. Yang namanya riba itu terkadang kita sulit sekali untuk melepaskan diri dari riba. La haula wala quwata illa billah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Kadang ada orang Pak menamai riba dengan nama yang indah Pak. Apa itu?
infak. Situ boleh pinjam ke saya, tapi ada dana infaknya ya. Buat infak kok nggak boleh. Mau nyebutnya infak kayak bunga kayak apa kayak, tetap nggak boleh. Bapak gadai apa? Gadai sawah. Si A punya sawah 10 hektar atau 1 hektar. Datang ke si B, saya punya duit. Saya punya apa? Sawah. Tapi saya butuh duit B. Saya gadaiin deh ke kamu. Kata si B, butuh duit berapa? 10 juta. Ini bayar insya Allah setahun. Nanti hasil panennya ente yang ngambil. Akhirnya sama si A dikasih 10 juta. Selama setahun hasil panennya diambilin sama si A. Riba. Ya, loh, riba? Iya, jelas. Karena setelah setahun uang 10 juta kembali plus hasil panen. Sedangkan kata para ulama apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Jadi hasil panen sawahnya buat siapa? Ya buat si pemiliknya lah. Ya. Kalau si A rela, walaupun rela tetap nggak boleh. Dalam masalah maksiat nggak ada istilah rela, Pak. Si A rela kok ngasihin ke saya, nggak boleh diambil. Buat ente riba, buat kamu riba, haram. Jadi gimana? A, itu hasil panen ente, kamu aja yang ambil. Itu bukan hak saya. Jadi saya mau pinjam duit gimana? Ya, itu sebatas anggunan saja. Artinya kalau kamu nanti nggak bisa bayar, saya punya hak untuk jual tuh punya kamu dan saya ambil 10 juta, selebihnya buat kamu. Begitu dalam Islam. Ya, makanya kenapa Raja Salman datang bawa peralatan, Pak? Dia mau minjemin duit ke kita. Kalau dia menggunakan fasilitas kita, berarti dia mengambil keuntungan dari hasil meminjamkan. Gak mau. Dalam Islam riba. Makanya dia bawa dari gotong-gotong dari Saudi. Hebat kan Islam? Hebat banget. Coba bandingkan Cina, ya, ngasih hutang tapi bunga. Semuanya berapa jadinya? Udah bener Pak. Islam tidak ada riba. Kamu minjem duit 10 miliar, kembali 10 miliar. Kamu minjem duit 20 juta, kembali 20 juta. Selesai. Ya, itu Islam. Kenapa? Karena dalam Islam Pak, hutang piutang itu akad sosial, bukan akad jual beli. Itu dalam Islam. Inilah Islam yang indah Bapak sekalian, Masya Allah. Kita lanjutkan sekarang yang keberapa? Yang kelima. Apa itu? Makan harta anak yatim. Kapan disebut anak yatim? Anak yatim itu adalah yang kehilangan bapaknya dalam keadaan ia belum balik. Adapun kalau sudah balik tidak disebut anak yatim. Karena kalau udah balik udah gede Pak. Bapak semuanya saya yakin banyak yang yatim ini kalau batasan. Ya, yang penting nggak punya bapak gitu kan. Yang udah 60 tahun yatim juga. Ya. Jadi disebut yatim kata para ulama apabila dia belum balik atau belum bisa mandiri untuk bisa mencari uang. Karena terkadang ada orang yang sudah balik tapi dia tidak mampu, tidak dalam artian dia belum bisa mencari uang, belum rasyid istilahnya. Nah ketika anak yatim, ketika ayah meninggal dunia, pasti si anak yatim itu dapat warisan. Nah ketika si anak yatim dapat warisan, siapa yang megang hartanya? Entah itu pamannya atau ibunya
ataupun siapa, karena kan dalam Islam ketika ayah meninggal dunia, ayah meninggalkan harta, maka harta itu harus segera dibagikan menjadi warisan. Iya. Maka anak kalau laki-laki istri kalau ada anak dapat 1/8. Iya. Nah, anak dapat, tapi karena dia masih kecil tidak mungkin dia pegang sendiri itu harta. Maka dipegang oleh siapa biasanya? Ibunya. Iya. Kalau enggak ibunya siapa? Pamannya. Nah, seorang ibu dia harus amanah karena yang ia pegang adalah harta anak yatim. Di masyarakat kita, Pak. Iya. Kalau ibu masih ada, itu duit, itu harta suami jadi milik ibu semua. Ini salah dalam Islam. Semua dimakan oleh ibu. Ini salah dalam Islam. Justru itu termasuk memakan harta anak yatim. Seorang istri, ya memang itu kan anak saya, betul. Tapi kan masalahnya anak ibu itu punya harta, dapat warisan dari ayahnya. Itu punya hak dia. Harusnya sebagai ibu atau sebagai siapapun yang memegang harta anak yatim, amanah dong. Jangan sampai memakan harta anak yatim, kecuali dengan yang ma'ruf kata para ulama. Iya, misalnya pamannya memegang harta anak yatim tersebut, tapi si paman ini miskin, gak punya uang. Bolehkah si paman ikut makan dari harta anak yatim, tapi dengan cara yang ma'ruf? Karena dia yang memegang amanah tersebut, kata para ulama, boleh asal dengan cara yang ma'ruf. Tapi berusahalah si paman itu untuk memutar harta anak yatim itu supaya tidak habis dimakan. Kalau dia memang bisa untuk memutarnya. Nah, ini akal Islam. Maka sesungguhnya ya akhi, berbuat baik kepada anak yatim itu besar pahalanya. Kata Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini, kata Rasulullah. Dekat, Masya Allah. Islam sangat menganjurkan, Pak, kita untuk memperhatikan anak yatim, Pak. Bahkan mengusap kepala anak yatim saja bisa melembutkan hati. Sebutkan dalam Tirmidzi atau Tabrani bahwa ada seorang sahabat mengadu ke Rasulullah tentang kerasnya hatinya. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin hatimu lembut, famsah raqsal yatim. Usap kepala anak yatim. Yalin qalbuka, hatimu insya Allah lembut. Kalau mengusap kepalanya saja bisa melembutkan hati, bagaimana kalau kita memeliharanya, memperhatikannya? Memang terkadang Pak, anak yatim itu agak beda sedikit. Mungkin dia lebih nakal. Kenapa? Karena dia kehilangan ayah. Dia terkadang karena kehilangan ayah, dia butuh kasih sayang, Pak. Nah, dia anak yatim terkadang agak nakal. Kenapa, Pak? Karena dia cari perhatian. Dia cari perhatian, dia ingin disayang orang. Makanya, ya, kalau antum melihat ada anak yatim, kok nih nakal banget sih? Ini anak, ya lumrah, dia nggak punya ayah. Ya, sebab kalau anak ada punya ibu, punya bapak yang menyayanginya, insya Allah Pak, anak itu ya stabil, Pak. Tapi kalau anak tersebut salah satu orang tuanya ya kehilangan, labil dia, Pak. Makanya kenapa dalam Islam kita diperintahkan berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik. Ya, supaya apa? Supaya si anak yatim ini dia mendapatkan kasih sayang juga ya akhwat Islam dari kaum muslimin, dia mendapatkan perhatian yang cukup dari mereka. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azan ya Allah wa yakum, ya memperhatikan anak yatim ini penting sekali dalam Islam. Kata Rasulullah, ibuni du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang-orang lemah, karena kalian ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah disebabkan orang-orang lemah. Artinya kalau kita membantu anak yatim, dia kan lemah.
maka itu sebab Allah tolong kita dan sebab Allah bukakan pintu-pintu rezeki insya Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kas-sha'im alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yaftur. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang susah, ya, orang-orang lemah, itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, dan sama seperti orang yang terus-menerus sholat dan terus-menerus puasa. Masya Allah, makanya Islam itu sangat memperhatikan orang-orang lemah, anak yatim, orang miskin, para janda. Jangan cuma jandanya doang Pak diurusin. Ikhwata Islam, azan ya Allah, ya. Nah, ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, yaitu at-tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan perang. Ya, ketika berkecamuk perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafirin. Tapi ingat Pak, perang itu ada dua macam. Perang yang memang sesuai syariat dan perang yang tidak sesuai syariat. Perang yang sesuai syariat seperti apa? Itu yang memenuhi syarat-syaratnya. Seperti di zaman Rasulullah, perang antara pasukan kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, perang antara negeri Islam dengan negeri kafirin. Ini syar'i betul. Kenapa? Terpenuhi syaratnya. Ada daulah Islamiyah, ada di bawah bendera kekhilafahan. Ada lagi perang fitnah, perang yang tidak sesuai syariat. Maka ini haram kita ikut-ikutan. Ya, perang karena fanatik golongan, perang antara sesama kaum muslimin, ya, perang karena fanatik kepada seseorang, tidak boleh. Maka kata Rasulullah, kalau kamu diajak ikut perang, ya, dalam fitnah, jangan mau ikut. Kalaupun kamu harus dibunuh, silahkan dibunuh. Jangan sampai kamu yang membunuh seorang muslim. Tidak boleh. Maka dari itu ya akhi, ya, perang yang dimaksud dalam hadis ini apa? Yaitu perang yang memang sesuai syariat. Kenapa tidak boleh yang lari dari medan perang? Karena itu melemahkan apa? Semangat tempur. Makanya di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika pasukan kaum muslimin melawan pasukannya Nabi palsu, siapa itu? Musailamah al-Kadzdzab. Pasukan Muslimah itu Masya Allah kuat sekali. Sampai-sampai di antara kaum muslimin itu ada yang mengubur kakinya biar nggak lari. Dikubur kakinya biar nggak lari. Iya, sampai begitu. Karena memang lari dari medan perang itu pengecut. Itu bisa menghancurkan semangat, ya, sehingga akhirnya bisa menyebabkan pasukan kaum muslimin kalah. Iya. Yang terakhir, apa itu? Menuduh wanita yang baik-baik dengan zina. Padahal wanita itu baik-baik, dituduh zina. Kenapa dalam hadis ini disebut wanita, Pak? Karena kebanyakan di zaman dahulu yang tertuduh itu selalu wanita. Di zaman dahulu itu wanita itu posisinya lemah begitu. Maka kalau kita menuduh seorang muslim laki-laki dengan zina, masuk dalam hadis ini? Masuk. Bahkan setiap orang yang menuduh tanpa bukti pun bisa masuk. Kata Rasulullah, man qala, ya, siapa yang menuduh seseorang muslim, ya, adkhalahullahu, pada hari kiamat nanti Allah akan masukkan dia dalam radqatal khabal. Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya penduduk api neraka. Hatta yakhruja mimma qala, sampai ia membawakan bukti atas tuduhannya. Jadi kalau kita nuduh seseorang tanpa bukti, hati-hati. Di zaman sekarang ini banyak sekali Pak, ya, itu di Facebook, di media sosial,
saling menuduh, saling menuding dan yang lainnya, terkadang tanpa bukti sama sekali. Itu berbahaya sekali, Pak. Iya. Merusak kehormatan seorang muslim itu, Pak, lebih berat dari riba, Pak. Banyak orang nggak mau makan riba, alhamdulillah, tapi kok senang merusak kehormatan seorang muslim. Kata Rasulullah, inna lirriba sab'ina baban. Riba itu ada 70 pintu. Adnaha, yang paling rendah, seperti mensetubuhi ibunya sendiri. Wa inna arba riba, dan riba yang paling riba, kata Rasulullah apa? Istitalatur rajul ala irdi akhi. Seseorang merusak kehormatan saudaranya. Membunuh karakter seorang muslim. Merusak kehormatan seorang muslim, berat di mata Allah, Pak. Ternyata itu lebih berat daripada riba. Kadang Masya Allah, Pak, di antara kita itu karena kebencian ya sama seseorang, gak suka, berseteru lah dengan dia, kita jelek-jelekan di depan orang. Iya. Dengan tanpa hak. Oh, ini bahaya, Pak, bahaya. Iya. Terkadang memang ya, Pak ya. Kalau kita lagi senang, mudah mengubur kesalahan orang, Pak. Kalau kita lagi cinta sama teman, kesalahan yang banyak lupa. Tapi lihat, ketika kita tidak suka kepada seseorang, sedikit kesalahan pun kita bongkar. Inilah yang terjadi ya akhir Islam. Azanillah wa iyyakum. Ya. Apalagi dengan adanya dunia maya itu, Pak. Menjelek-jelekan orang tuh mudah banget, Pak. Di Facebook lah, di media sosial lah. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada seorang muslim pun yang kita rusak kehormatannya gara-gara kita. Iya. Maka ya akhi, azan ya Allah, kalau kita mengetahui aib seorang muslim dan memang kita tahu dia ada aib itu pada diri dia, itu diperintahkan kita untuk menutupinya. Kata Rasulullah, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Artinya kalau dia membongkar aibnya, Allah bongkar lagi. Makanya Rasulullah SAW, la tattabi'u auratil muslimin, fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu aurata. Jangan mencari-cari kesalahan kaum muslimin, karena siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, Allah akan bongkar, walaupun kesalahan itu dia lakukan dalam rumahnya sendiri. Ikhwatul Islam, azani Allah ya. Menuduh dalam Islam itu berat, Pak. Orang yang menuduh wajib bawa bukti dalam Islam. Dan bukti itu pun juga harus betul-betul otentik. Menuduh zina apalagi dalam Islam, siapapun yang menuduh zina wajib bawa 4 saksi. 4 saksi pun juga syaratnya apa? Yang muslim, balik, berakal, dan bukan orang yang suka berbuat maksiat. Jujur. Dahulu ya, di zaman Qadhi Iyas pernah dilaporkan kepada beliau bahwa seorang wanita berzina. Lalu orang yang melaporkan ini bawa 4 saksi, Pak. Dipanggillah wanita itu. Tapi Qadhi Iyas merasa heran. Ini wanita kok baik, soleha, kok bisa berzina ya? Bingung Qadhi Iyas. Akhirnya 4 saksi itu dipanggil. Kamu coba. 4 saksi ini dimasukkan ke kamar yang beda-beda, Pak. Masing-masing kamar ya dikunci, masing-masing ditanya, kamu melihat dia berzina di mana? Hari apa? Ternyata persaksiannya beda-beda. Yang satu bilang hari Senin, yang satu bilang hari Rabu, yang satu bilang ternyata beliau tahu ini makar. Maka kemudian 4 orang ini dan penuduhnya ditangkap, dicambuk. Iya.
Nah, itu dalam Islam. Jadi orang yang menuduh orang lain berzina itu wajib membawa apa? 4 saksi. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah, betapa Islam itu ya akhi ya mewanti-wanti kita jangan sampai mudah menuduh orang. Sebab sudah saya sebutkan tadi hadisnya, siapa yang menuduh seseorang muslim, Allah masukkan ia ke dalam nanah dan darah penduduk api neraka sampai ia membawakan bukti atas tuduhannya. Kalau dia tidak bisa membawakannya, maka ia tetap di dalam api neraka itu sampai Allah mengampuni dosa-dosanya. Sallallahu salamatu wal afiyah. Inilah Bapak sekalian 7 perkara yang membinasakan. Semoga ya kajian kita pada malam hari ini atau sore hari ini bermanfaat dan kita buka tanya jawab mungkin. Seorang karyawan sebuah bank bagaimana ya Ustaz? Apakah termasuk pelaku riba? Sebutkan dalam hadis Pak, la'anallahu akilar riba wa mukilan wa katiban wa syahidaihi wa qala hum sawa. Semoga Allah melaknat pemakan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan yang mencatat riba dan yang menjadi saksi riba. Kata Rasulullah semua sama. Gimana coba? Bapak ketika akad, Pak setuju nggak akadnya begini? Kalau Bapak terlambat ada denda. Oke, setuju, tanda tangan, kena laknat. Loh, iya Pak, masalahnya kita menyetujui akad ribawi. Susah nggak Pak? Susah banget Pak di zaman sekarang ini Pak, bingung gitu. Mau beli rumah kreditnya sistem riba. Cari yang kredit nggak ada sistem riba susah banget. Iya. Dan semua bank rata-rata, hatta bank syariah pun juga dalam masalah mengkreditkan masih tetap ada denda. Padahal namanya syariah juga Pak. Kecuali ada beberapa memang berani dia tidak seperti itu. Itu pun juga dengan persyaratan-persyaratan yang sangat sulit sekali. Iya, ya mudah-mudahan bank-bank syariah itu semakin diberikan oleh Allah kekuatan untuk betul-betul menjalankan ya syariahnya yang benar-benar syariah. Ya, bukan hanya sebatas namanya saja. Memang berat Pak. Ya udah tahu ya Allah berarti kerja di bank riba. Gimana Ustaz? Haram. Gimana dong? Saya punya anak sama istri. Mau diapain? Bismillah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan takut. Cuma masalahnya Pak, kalau udah biasa gajinya gede, nggak siap. Kalau bukan karena keinginan. Saya punya teman dia udah tingkatannya general manager, GM. GM di bank tuh gajinya gede Pak. Masya Allah. Dia ngaji dengerin. Gak boleh ya, haram ya. Bingung dia. Tapi subhanallah istrinya yang memberikan motivasi. Udahlah Mas, kita itu makan rezeki sedikit gak apa-apa, yang penting halal daripada banyak haram. Bismillah keluar Pak tanpa pesanan. Ajib tuh Pak. Memang di awal-awal dia cerita ke saya, berat Ustaz. Saya biasa bulan tuh bisa ratusan juta. Tapi sekarang ya saya coba kerja sendiri jadi kontraktor lah.
Paling penghasilan saya sebulan 2 juta. Berat. Kata saya, Pak, sabar. Insya Allah. Sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi halal tuh insya Allah berkah, Pak. Berkah. Alhamdulillah. Ya. Usaha dia mulai menanjak. Alhamdulillah. Nggak usah khawatir, insya Allah. Asal ada kemauan. Ya. Makanya Bapak sekalian, bahkan pernah Pak ada ibu-ibu telepon ke saya, Pak. Ustaz, boleh saya curhat Ustaz? Silakan Bu. Saya tadinya kerja di bank di Belanda. Waktu itu saya sebagai manajer. Waktu itu saya minta dipindahkan ke Indonesia. Dikabulkan. Di Indonesia saya sebagai general manager di sana di Belanda. Saya dipindahkan ke Indonesia, dinaikkan jadi direktur. Tadinya saya itu paling benci kalau ngedengar ada orang bahas tentang riba. Saya nggak mau. Suatu ketika saya duduk di majelis taklim, Ustadz itu bawa ayat, fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak tinggalkan riba, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Itu saya langsung takut bener Pak Ustaz. Memerangi Allah dan Rasulnya saya tidak mampu Ustaz. Akhirnya hari itu pun saya langsung tulis permintaan resign. Hari itu saya minta. Suami saya marah sampai mentalak saya. Anak saya pun juga marah sampai anak-anak saya pun ninggalin saya. Sekarang saya sebantang kara sendiri. Demi untuk meninggalkan apa? Riba. Masya Allah. Perjuangannya luar biasa sekali. Saya bilang ke ibu itu, ibu lebih baik dari saya. Sebab kalau saya seperti ibu belum tentu saya mampu. Tapi ibu luar biasa kata saya. Masya Allah. Memang luar biasa Pak ya, butuh kekuatan iman. Ya. Insya Allah tawakal sama Allah. Pasti orang yang bertawakal itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi terkadang Allah uji dulu. Diuji dulu. Kenapa? Allah ingin melihat kejujuran taubat dia. Dia jujur nggak taubatnya? Biasanya begitu. Orang yang bertaubat nggak mungkin dikasih langsung sama Allah. Biasanya begitu. Ya, dikit-dikit susah dulu. Nanti lama-lama baru Allah setelah jujurnya kelihatan memang dia benar-benar jujur dalam taubat, ya, Allah berikan yang terbaik insya Allah. Boleh nggak Ustadz kalau berdagang menimbang lebih? Takutnya timbangan kita tidak sama. Bagus. Yang haram itu kalau mengurang-urangi timbangan. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Ya. Kalau melebihkan bagus, Pak. Masya Allah. Berarti Bapak pedagang yang takut sama Allah itu. Ya. Masih ada? Apabila kita dengan sengaja menimbun barang yang akan naik besok harganya untuk dijual dengan harga baru, boleh atau tidak? Ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Yang rajih, kalau itu barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan oleh manusia, tidak boleh ditimbun. Karena itu menyusahkan mereka. Tapi kalau itu barang-barang yang itu tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia, maka nggak masalah. Ya, dibedakan oleh para ulama antara barang yang itu sangat dibutuhkan seperti makanan pokok dan yang sama dengan hal itu, maka itu haram hukumnya. Itu namanya ihtikar. Ya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kakak saya menggadaikan sawahnya dengan harga 5 juta selama 3 tahun kepada orang, bagaimana hukumnya? Yaitu tadi akadnya gimana?
Apakah selama 3 tahun itu hasil panennya dikasih ke dia terus? Riba buat dia, haram. Nggak boleh sama sekali. Iya. Bagaimana hukum orang yang memborong buah-buahan yang masih berada di pohon dengan harga yang sudah disepakati? Buah-buahan yang masih mentis itu tidak boleh dijual oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melarang menjual buah sampai betul-betul sudah apa? Sudah cocok untuk ya dipetik atau di. Sebab kalau masih mentis kan masih ada kemungkinan apa, Pak? Kemungkinannya itu ada sehingga terjadi goror. Goror itu ketidakpastian. Bisa jadi akhirnya apa yang terjadi? Rugi itu orang yang pesan, udah beli, udah saya beli. Qadarullah apa yang terjadi? Busuk semuanya. Enggak jadi. Akhirnya apa? Rugi dia. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW ya menjual buah yang masih apa? Mentis. Apakah simpan pinjam di bank syariah diperbolehkan? Simpan pinjam kalau memang ternyata bank itu tidak memberlakukan adanya bunga nggak masalah. Iya. Kalau memang Bapak minjem dari bank syariah misalnya. Minjem Pak, kata bank ya udah berapa? 10 juta. Kembaliinnya berapa Pak? 10 juta lagi lah. Enggak apa-apa. Tapi kalau si bank bilang, nah, harus kembaliin 10 juta, 12 juta, 2 jutanya bagi hasil. Dulu, kalau akad awalnya apa? Akad minjem apa akad bagi hasil? Jual, iya. Masalah kan terkadang antum minjem duit sama bank syariah suka dibawa ke akad apa? Bagi hasil. Jadi ini untuk diputar dagang, oke. Kalau memang akad di awalnya bagi hasil, si bank ngasih pinjaman ke antum untuk antum kelola, nggak masalah. Tapi ingat, bagi hasil itu untung bagi bersama, rugi bagi bersama. Ini yang tidak mau Bang. Iya kan? Tidak mau. Sama halnya antum nabung ke bank. Bank syariah misalnya. Nabung. Antum dapat bagi hasil. Iya kan? Nah sekarang kalau qadarullah si bank itu nyimpen duit antum di suatu usaha, rugi. Dalam Islam kan rugi bagi bersama. Rela nggak antum rugi bersama? Pak, duit saya kok hilang. Aduh Pak, rugi Pak. Nggak bisa, pokoknya kembaliin. Nah, terus gimana? Masalah bagi hasil itu harus difahami secara betul. Bagi hasil itu untung bagi bersama, rugi pun bagi bersama. Itu bagi hasil namanya. Ya. Dan Anda sebagai penyimpan modal berarti Anda pemilik usaha. Karena Anda pemilik apa? Modal. Maka Anda pemilik usaha dan Anda punya hak untuk tahu duit saya dikemanain. Untuk usaha apa? Harus transparan. Ini loh Pak, duit Bapak kami gunakan untuk usaha ini. Jelaskan. Oke, sip. Gak apa-apa. Kesepakatan Pak ya, kalau rugi kita rugi bareng-bareng. Ini Bapak nggak mau kan? Nah, ini jadi masalah. Ya, makanya masih banyak syubhatnya. Ya.
karyawan untuk berkarir tapi caranya nyogok. Hukumnya gimana? Terlaknat. Karena itu namanya riswah. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat penyogok dan yang menerima sogokan. Laknat. Tapi Ustadz, waktu itu saya nggak tahu. Sekarang sudah dapat jabatan, gajinya halal haram. Ya udah, kalau nggak tahu Allah maafkan. Gajinya halal insya Allah. Selama memang kerjanya dalam perkara yang halal. Yeah. Apa hukumnya menggunakan ilmu bela diri kebatinan? Bacanya perantara nama-nama syekh-syekh. Waduh Pak, ini bisa syirik ini Pak. Ya, bisa syirik itu Pak, nggak boleh. Ya, Rasulullah aja nggak begitu kok. Bela diri aja lah, nggak usah pakai ya macam-macam gitu loh Pak. Ya. Apakah sihir menyebabkan pelakunya murtad? Ya, kalau memang itu sihirnya dia melakukan syirik besar. Ya. Bagaimana supaya terhindar dari sihir? Dengan cara pertama menjaga dzikir. Dzikir pagi, dzikir petang, dzikir ketika mau tidur, bangun tidur, dzikir ketika mau pergi meninggalkan rumah, keluar rumah. Itu penting sekali, Pak. Sebab kalau nggak begitu bahaya. Ya. Yang kedua, selalu kita membaca surat Al-Baqarah, kalau bisa dihafalin. Karena Rasulullah bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajarilah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Karena kata Rasulullah SAW, ya, mempelajari surat Al-Baqarah itu berkah dan meninggalkannya itu kerugian. Dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Kalau bisa Bapak ngapalin Al-Baqarah mantap, Insya Allah. Memang paling berat Pak kalau Al-Baqarahan, Pak. Bagaimana dengan koperasi yang jasanya ditentukan oleh anggota, kemudian jasanya dibagi kepada anggota itu sendiri pada akhir tahun SHU? Nggak, masalahnya koperasi ini koperasi apa? Simpan pinjam. Simpan pinjamnya bentuknya bagaimana? Ada bunganya enggak? Hah? Ada. Baik. Riba. Jelas riba, Pak. Tapi kan nanti akhir tahun bagi-bagi, yang dibagiin riba. Iya. Riba, nggak boleh. Makanya coba bikin koperasi syariat yang tidak ada apa? Ribanya. Minjam 10 juta, kembaliin 10 juta lagi. Nggak ada keuntungannya dong Ustaz. Ya justru utang piutang itu tidak boleh mengambil keuntungan dalam Islam, haram. Ya. Bagaimana dengan kebun Ustaz? Apakah masuk syirik besar atau kecil? Kebun adalah tradisi menyabet makanan sebelum bepergian. Kalau tidak akan kecelakaan, syirik. Tapi ini masuk syirik kecil. Ya. Namanya tatoyur. Jadi di masyarakat Arab jahiliyah terdahulu, Pak, kalau mereka mau bepergian, mereka ngusir burung. Lalu dilihat terbangnya ke kanan apa ke kiri. Kalau ke kanan, wah selamat. Kalau ke kiri, wah celaka. Akhirnya nggak jadi. Jadi kalau punya keyakinan kalau nggak nyabet makanan celaka, wah ini
Syirik. Kenapa? Karena yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Iya. Begitu. Kalau masuk kerja karena nepotisme boleh nggak Ustaz? Nepotisme dalam Islam itu tidak dilarang sama sekali dan tidak pula diperbolehkan sama sekali. Kalau memang karena paman kamu yang masukin karena di dalam dan kamu memang punya hak untuk masuk karena kamu punya kemampuan, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak punya kemampuan, nggak layak kamu juga kerja di situ, ya akhirnya karena nepotisme kamu masuk ke perusahaan yang sebetulnya kamu pun juga tidak punya skill di situ. Makanya yang seperti ini tidak baik. Ya, tentunya itu hal perkara yang tidak baik. Bagaimana hukumnya arisan? Arisan boleh. Karena arisan itu termasuk saling tolong menolong di dalam memberikan kemudahan. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan, Pak. Kalau terkadang ada peraturan yang dapat arisan dia yang menyediakan makan, maka makanan ini buat yang lain jadi riba. Kenapa, Pak? Karena arisan itu hutang piutang. Kalau dia menang harus menyediakan makan, akhirnya anggota yang lain makan, dapat keuntungan dari makan itu, Pak. Dan makanan itu riba buat mereka. Tak boleh. Caranya gimana, Cia? Caranya sepakati aja untuk uang konsumsi dipisahkan, dibedakan. Iya. Nah itu. Apakah pelaku atau seseorang yang telah melakukan 7 dosa yang membinasakan akan diampuni dosa-dosanya? Ya, kalau taubat. Kalau taubat. Kalau tidak taubat, nah untuk yang pertama gak bakal diampuni. Syirik. Yang kedua sihir, sama ini. Adapun selainnya itu dosa-dosa besar. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah adab. Tapi pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka. Ada enggak Ustadz di Indonesia bank non riba? Enggak tahu. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan lah, Pak. Ya, bank-bank yang mengatakan dirinya bank syariat untuk bisa menjalankan betul-betul memang syariat. Ya. Karena kita lihat kenyataan yang ada, bank-bank syariat ternyata masih perlu dibenahi sana sini. Ya. Baik, saya kira cukup. Ini katanya ada buku untuk hadiah yang mau bisa jawab, Pak. Yang bisa jawab dapat hadiah. Sebutkan 7 dosa membinasakan. Silakan, Pak. 1. Sihir. 2. Syirik. 3. Makan harta lain. 4. Bunuh jiwa yang diharapkan Allah. Terus. 5. Bunuh wanita bersunah tanpa terlalu. 6. Hari jaga bulan perang. 7. Makan tanah itu. Udah belum? Hah? Satu lagi kurang. Sudah 7? Hah? Makan ribanya belum, nggak apa-apa. Sebutkan 2 macam riba dan sedikit dijelaskan.
Ini bagus Pak, harta haram muamalat kontemporer, bagus banget bukunya, penting banget pelajari. Riba apa? Apa ya riba fadl? Riba yang ada dalam jual beli. Kemudian riba nasiah apa? Dalam utang piutang udah Bapak. Bagus banget tuh bukunya. Sifat sholat Nabi, bagus juga bukunya nih Pak. Sebutkan 2 bahaya riba yang disebutkan dalam ayat dan hadis. Apa? Awalnya didirikan pada hari kiamat. Apa? Kurang tepat. Masih ada. Iya, bisa. Silakan. 7 jalan golongan yang selamat, buku bagus. Siapa itu anak yatim? Kamu yatim? Iya, yatim. Seorang anak yang meninggal ayahnya sebelum Iya. Hukum ngemis banyak nih. Apa ya? Syirik ada 2 macam. Iya. Sebutkan 3 macam syirik besar. Hah? 3 macam syirik besar. Contoh-contohnya maksudnya 3 contoh syirik besar. Silakan Pak. Beribadah kepada selain Allah. Terus. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada sore hari ini Bapak sekalian, dan sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.